Nya, awak birin pegat maskapai nasional yaitu Indonesia Airlines. Indonesia Airlines bermarkas di Singapura dan dia membuka maskapai dengan nama Indonesia Airlines. Apakah dia akan membuka juga nanti dengan Aceh Airlines ya, dengan maskapai lainnya dengan berbasis di Aceh? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sahas Kreatif. Berjumpa lagi dengan saya hari ini. Eh, Sangat menghebohkan, ya. Mungkin bukan di Aceh aja, tapi seantero Indonesia dengan kehadiran maskapai baru, ya. Maskapai ini namanya identik dengan nama maskapai nasional, ya. Seperti misalnya Philippine Airlines, ya, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, ya. Timor Leste Airlines, Brunei Airlines, ya. Ini ada pihak swasta yang membuat gebrakan, yaitu mendirikan Indonesia Airlines, ya. Notabene-nya adalah nama Indonesia. Tidak ada yang salah sebenarnya, ya, dari penamaan. Karena banyak juga di Amerika juga ada. Amerika Airlines bukan punya BUMN atau punya pemerintah, tapi juga punya swasta. Tapi ini yang menariknya adalah perusahaan Indonesia Airlines ini yang pertama paling menarik adalah dikuasai oleh atau didirikan oleh putra asli Aceh, kelahiran Birin, dan juga besar dan juga dulu memang bekerja di Aceh juga. Bukan numpang lahir ya, tapi memang betul-betul asli orang Aceh yang berkehidupan di Aceh. Terus eh, yang kedua yang menakjubkan adalah dia mendirikan perusahaan di Singapura. Ya. Terus dia menjadi company, pusat company-nya adalah di Singapura. Terus dia membuka PT baru atau perusahaan baru di Indonesia, yaitu PT Indonesia Airlines, ya. Eh, kita melihat bahwa siapa sih sosok sebenarnya eh, yang digadang-gadangkan atau menjadi maskapai dengan level private jet, tapi dia komersil. Itu yang dicita-citakan. Kita eh, yang menariknya adalah kita akan membahas bukan tentang prospek maskapainya ya, tapi kita lebih membahas tentang siapa sih sosok di balik Indonesia Airlines ini. Ada salah satunya lah CEO daripada eh, maskapai Indonesia Airlines, yaitu induk daripada usaha tersebut, yaitu CEO Cap Collip Holding, ya, yang bermarkas di Singapura. Ini kabar ini muncul maskapai baru bernama Indonesia Airlines ini yang akan meramaikan industri penerbangan tanah air. Ya, menarik perhatian publik memang dari sosok siapa sih sebenarnya yang menjadikan si Iskandar ini menjadi ini. Iskandar lahir di Biren, Aceh pada 7 April 1983. Sangat muda ya. 43 tahun ya, lebih kurang. Iskandar merupakan CEO daripada eh, atau pendiri dari Collins Holding Ltd, ya. Ini juga merupakan pendiri dari perusahaan multisektoral, ya, multisektoral yang didirikan di Singapura. Dalam keahliannya dalam berbagai sektor ia dapatkan dari pengalaman yang beragam. Iskandar menempuh pendidikan tinggi di Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, lalu dia memulai karirnya sebagai pekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh dan Nias. Lalu dia pindah ke PLN Nias, Sumatera Utara pada bagian monitoring dan pemantauan proyek dari tahun 2006 sampai 2009. Setelah itu Iskandar hijrah ke sektor keuangan yang bekerja di bank swasta nasional ya, yaitu CMB
Niaga Banda Aceh selama 1 tahun. Masih di bidang yang sama, ia kemudian dipercaya menjadi manajer cabang Bank Danamon Indonesia di Banda Aceh juga dan manajer perbankan pilihan di Bank Permata atau Permata Bank. Usai mencicipi dunia perbankan, dia beralih ke bidang asuransi melalui Squeeze Life, lalu merintis usaha sendiri dari kiprahnya di multisektoral. Pada tahun 2017, ia mendirikan bisnis di bidang kelistrikan dan bidang energi. Namun ketika pandemi COVID-19 melanda, bisnis yang dirintis tersebut mengalami ketantangan. Tak menyerah, Iskandar lalu melihat peluang kerjasama dengan investor dari Singapura di bidang energi terbarukan. Ia kemudian membawanya pada mendirikan Collins Holding pada tahun 2022 yang terus berkembang hingga saat ini. PT Indonesia Airlines Group yang dirikan di Indonesia sendiri merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang fokusnya atau diarahkan pada rute internasional dan tidak melayani rute penerbangan domestik. Maskapai ini juga dikemas sebagai penerbangan komersil kelas premium. Indonesia Airlines akan berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, di Banten. Pada awal-awalnya, maskapai ini akan mengoperasikan 20 armada yang terbagi menjadi 10 unit pesawat berbadan kecil dan 10 unit pesawat berbadan besar. Tapi beberapa pengamat mengatakan bahwa tidak bisa satu perusahaan itu atau di Indonesia ini tidak bisa perusahaan membuka maskapai dengan khusus rute internasional karena syarat untuk mendapatkan track atau menota rute internasional adalah dengan membuka atau dengan pengalaman-pengalaman menjelajahi adalah rute domestik. Apakah ini akan menjadi tantangan terbaru bagi maskapai Indonesia Airlines? Karena Malaysia Airlines dari visi pertamanya adalah membuka rute internasional yang dimulai dari Soekarno-Hatta. Kita akan melihat perkembangannya. Karena perkembangan-perkembangan maskapai di Indonesia ini sangat beragam, ya. Banyak maskapai-maskapai isunya berdiri, terus dia tenggelam tanpa jejak, di mana setiap regulasi yang berkembang kebanyakan adalah tenggelam dari waktu ya. Dulu ada ada banyak ya, saya mendengar ada banyak. Dan yang terbaru ya, yang terbaru adalah BBN Bluebird yang Polandia punya itu juga membuat maskapai baru, yaitu membuka 3 rute ya. Sampai sampai sudah membuat 3 rute. Dia dari maskapai charteran sehingga atau maskapai apa namanya kargo ya, charteran dan kargo dan lain-lain, bukan komersil, bukan maskapai dengan rute resmi. Dia membuka mengurus izin sehingga keluar izin, terus dia membuat rute pertama adalah Jakarta Jogja, Jakarta Balikpapan dan juga Jakarta Bali ya. Tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, maskapai ini akhirnya tutup secara permanen di Februari kemarin uh, dikarenakan adalah apa namanya kapasitas penumpang tidak terpenuhi setiap penerbangan. Ada yang bahkan di bawah 20% terisi penuh maskapai. Sehingga tidak tercukup kos untuk dibuatkan perjalanan. Sehingga tutup dan juga beralih ke fungsi utama dari perusahaan yaitu menjadi pesawat charteran. Sekarang pesawat BBN itu sudah mulai dicarter oleh misalnya Sriwijaya juga sudah menggunakan pesawat tersebut. Ya, semoga ini Indonesia Airlines juga tidak menjadi isu asupan jempol ya. Ini menjadi persaingan yang yang bagus di dalam hal
perusahaan-perusahaan yang memang menerbangkan pesawat ya. Karena kita melihat bahwa sekarang mm, jumlah pesawat semakin banyak, semakin unit usahanya semakin berkompetitif, juga diharapkan adalah nilai daripada harga tiket itu akan turun ya. Karena kita melihat bahwa Aceh Jakarta itu hampir 2 juta lebih ya, 2.500.000, 2.800.000, dan bahkan kalau peak session malah menjadi 4 jutaan. Itu sangat besar ya untuk kita berpergi ke Jakarta dengan waktu tempuh 2 jam setengah sampai 3 jam sampai 3 jam lebih. Itulah yang menyebabkan bahwa persaingan di kalangan Indonesia apa namanya di kalangan pesawat ini sangat komersilnya sangat ketat ya. Dan juga kita mengharap karena ini pengusahanya dari Aceh nih ya, kita mengharap dia membuka juga dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar ke luar negeri melalui hubnya di Aceh ya. Karena kita melihat bahwa sekarang Bandara Internasional Banda Aceh atau Internasional Iskandar Muda cuma mengelola dua rute internasional yaitu ke Kuala Lumpur dan juga ke Penang sama-sama di Malaysia dua-duanya. Di dua rute inilah yang akan menjadi favorit ya. Kita melihat bahwa orang Aceh ke Penang, orang Aceh ke Kuala Lumpur dengan harga tiket juga lumayan murah. Sekitar 500, 600 sampai 1 juta maksimal sudah sampai ke negeri jiran Malaysia. Itulah profil singkat daripada Indonesia Airlines dan juga dari Bang Iskandar ya, Bang Iskandar orang Aceh, orang Biren yang memang sebagai CEO daripada Indonesia Airlines. Saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.